saya Matamin Raiman. Sejak tahun berapa Bapak Matamin menjadi pengurus atau juru kunci dari makam Pangeran? Saya menggantikan ayahanda saya itu tahun 1993. Yang Bapak ketahui tentang sejarah Pangeran Djaka Surawinangun? Ya, beliau nama lengkapnya Pangeran Jagakarsa Surawinangun Panotogomo, bergelar Syekh Jagaraksa. Gelar yang disematkan ke beliau Syekh Jagaraksa itu, yang memberi gelar adalah Kanjeng Sunan Kudus Raden Ja'far Sodik. Beliau ini adalah seorang ya kalau bahasa keraton itu Panotogomo, Notonegoro juga nih, alim ulama ya, negarawan ya. Jadi beliau ini sahibul wilayah ya, artinya penguasa wilayah. Terus beliau ini dikirim ke Sunda Kelapa, belum Batavia ya, Sunda Kelapa. Itu tahun 1505, itu zamannya Portugis. Nah, di mana beliau ini dikirim ke Sunda Kelapa ini atas wasilah atau perintah dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Nah, dari mana muasal beliau? Beliau adalah dari keturunan Raja Demak, Raden Patah. Punya anak Adipati Yunus I, Pangeran Sabrangor, dan Ratu Kalinyaman. Nah, inilah putranya beliau, putranya Sabrangor dan Ratu Kalinyaman, yang dikirim ke Sunda Kelapa. Nah, itu atas permintaan Kanjeng Sunan Gunung Jati ke Raden Patah, Raja Demak, untuk ditempatkan di Sunda Kelapa. Untuk apa? Untuk backup Sunda Kelapa ini dari serangan Portugis. Itu di zaman Portugis. Karena memang di awal-awal abad 15 itu, 1501, 1502, itu Portugis sudah hancur, menghancurkan Samudra Pasai. Maka bisa dipastikan Portugis itu kalau ini tanah Jawa nggak dibentengin, khususnya dari pesisir Jawa Barat, dari Cirebon sampai ujung kulon, ini kalau nggak dibentengin, itu udah bisa dipastikan Portugis akan melenggang masuk ke tanah Jawa. Makanya Sunan Gunung Jati itu ambil tindakan preventif. Apa tindakan preventifnya? Nah, beliau bikin benteng pertahanan. Pertama ya Cirebon, memang dari dulu itu keraton sudah ada memang, karena itu pelabuhan di Cirebon memang itu udah ada itu dari dulu. Nah, ujung kulon, nah dia bikin itu Sultan Hasanuddin, benteng pertahanan. Nah, Sunda Kelapa ini kosong pada waktu itu. Kanjeng Sunan Gunung Jati minta ke Raja Demak, tolong ente kirim satu pasukan lengkap. Nah, beliau yang dikirim nih, satu pasukan lengkap dia. Makanya filosofinya memang dipakai itu sedulur papat lima pancer. Itu yang dipakai dalam strategi perang. Memang dia sedulurnya itu sedulurnya semua. Jadi ada 5 di sini. Pakubumi Jagakarsa. Satu beliau selaku panglimanya, pancernya ya, kalau kata orang dulu itu pancernya. Yang pertama kepala stafnya itu Syekh Wiyah Datuk Kuningan Pakunegara, itu Sahibul Wilayah Ciganjur, Kampung Setu aslinya mah. Pemekaran wilayah ada Ciganjur. Itu makamnya dekat di Jalan Haji Montong. Nah, komplek BBD itu sebelahnya. Yang kedua itu kepala stafnya itu Syaihona Wijaya Sakti, Sahibul Wilayah Kampung Kandang. Aslinya Kampung Kandang. Pemekaran wilayah ada Ragunan, ada Pejaten, ada Pancoran, ada itu bukan Lenteng Agung, Syekh Jakaria, lain lagi. Ya. Yang ketiga kepala stafnya adalah Syekh Jakaria, Syekh Ahmad Jakaria, Sahibul Wilayah Lenteng Agung aslinya. Maka pada waktu beliau dikirim kemarin memang itu ada kelenteng di pinggir Ciliwung itu. Kelenteng Agung.
Kenapa bisa berubah jadi Lenteng Agung? Nah itu akibat kebiasaan kita, ya, terutama zaman sekarang nih orang-orang Betawi. Itu kalau ditanya itu dipotong letter namanya, disingkat. Disingkat. Iya, contoh begini, mau kemana ente? Mau ke Kelenteng Agung. Nah, Iya. Lenteng Agung. mau kemana ente? Mau ke Lenteng Agung. Iya. Nah, sampai sekarang udah jadi Lenteng Agung. Itu. Nah, yang keempat terakhir adalah itu perempuan, Miros Kembang Pandanwangi Sehebul wilayah Kampung Setu Babakan. Itu Babakan. Itu Setu ini masih ada. Iya. Setunya. Masih berdiri. Nah, jadi 4 kepala staf dan 1 panglima ini yang jadi paku buminya Jagakarsa. Ketika beliau dikirim ke Sunda Kelapa, nah ini kampung ini ya memang di pesisir itu, memang itu pelabuhan dari sejak zaman Brawijaya itu memang nggak ada Sunda Kelapa. Tapi kan kemarin ini dari Matraman sampai Depok ini kawasan hutan jati. Jati. Nah, jadi beliau ini waktu dikirim memang kawasannya masih hutan jati. Nah, misi beliau kan pertama, tugas beliau 1 buat bentengin ini dari serangan Portugis. Yang kedua mengislamkan utara Jawa. Utara itu maksudnya jalur dari biasa itu radiusnya 30 atau 40 kilo dari bibir pantai. Iya. Gitu. Jadi targetnya itu pengislaman utara Jawa. Nah beliau ini utara Jawa tapi dia di bagian Sunda Kelapa. Nah kalau Kanjeng Sultan Hasanuddin bagian utara Jawa, daerah Ujung Kulon dan Banten. Gitu. Nah sisanya itu ke perbatasan ya, Cirebon itu Kanjeng Sunan udah wilayahnya. Jadi proses jadi misinya itu tadi 2 itu jelas, 1 ngusir Portugis, yang kedua adalah mengislamkan utara Jawa. Kenapa mesti diislamkan? Karena pada waktu beliau datang kemari penduduknya mayoritas beragama enggak, makanya di situ ada konten. Kedua ada Hindu, sisanya aliran kepercayaan pada waktu itu. Maka tugas beliau itu ya mengislamkan itu dakwah. Nah, jadi beliau itu punya 2 tugas pokok dan itu dijalankan dengan baik. Sampai proses pengislaman pun alhamdulillah, sampai ke Depok pun, sampai ke Bogor pun kelar. Oke. Pertanyaan ya Pak. Meninggal tahun berapa sih beliau? Kalau beliau itu wafatnya di tahun udah 1623. 1623. Cuman kalau detailnya bulan dan harinya saya nggak paham banget karena memang dia tercantum di mana jadi cuma kisaran tahun. Tahunnya aja ya Pak. Beliau di situ. Nah, penggantinya adalah putra beliau Raden Mas Muhammad Kaki. Putra beliau. Nah, itu yang diabadikan buat nama jalan. Iya. Raden Mas Muhammad Kaki itu putra pertamanya yang menggantikan beliau sebagai adipati di wilayah Jagakarsa. Bukan Jagakarsa sebetulnya, sampai Depok ini wilayahnya. Wilayah kadipaten, ini kan kadipatenan wilayah. Cuman begitu di namanya masuk NKRI jadi republik nih, jadi terpecah nih. Sebagian diambil Depok, sebagian DKI. Luas ini jangkauannya sampai Rawageni, Depok itu, Citayam. Lanjut, awal mula masyarakat ramai mengunjungi makam pada tahun berapa sih Pak? Kira-kira? Kalau kisaran ini makam rame, orang ziarahin memang dari dulu. Karena memang semua para waliullah itu, kalau di tanah Jawa, orang semua tuh ziarahnya itu rajin. Iya. Para waliullah itu bukan berarti beliau aja, para wali songo. Cuman kebanyakan
orang itu yang kenalnya adalah wali-wali besar, Iya. wali Songo. Tapi wali-wali masturnya justru orang kebanyakan nggak tahu, padahal di kampungnya sendiri. Iya. Nah itulah yang disebut wali mastur, karena dia memang sifatnya mastur, tersembunyi. Itu. Lanjut, apakah masyarakat ada tujuan tertentu untuk datang ke makam ini selain ziarah ya Pak? Ya tentunya ada, selain istilah kata ziarah silaturahmi kepada para waliullah, tentunya ada. Ya mereka kan pasti kan selesai ziarah, selesai tawasul, selesai baca manaqib. Biasa orang ziarah itu ya begitu, baca manaqib, baca burda, baca maulid, Iya. gitu. Nanti di akhir acara itu pasti mereka berdoa. Iya. Ya tentunya berdoanya juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini kan cuma tempat, media, gitu. Tujuan pokoknya sih kita cari keberkahan. Kalau kata orang Betawi itu ngalap berkah, itu namanya. Ya, berkah yang mana? Ya satu yang paling utama, berkah dunia, berkah akhirat. Itu yang kita cari mah pada intinya. Oke, segitu aja Pak kira-kira. Terima kasih untuk Bapak Matamin Terima sudah kasih bersedia untuk kembali. diwawancarai oleh saya. Mudah-mudahan manfaat, Amin. mudah-mudahan Allah kasih berkah Amin, buat ya kita Allah. semua, Amin, amin. khususnya adik-adik yang masih menempuh pendidikan. Semoga Allah kabulkan cita-cita Amin antum. ya Allah. Terima kasih Bapak.